Sesaat lagi Anda menyaksikan Safari Ramadan Irari Jawa Timur 1441 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Irari, ada yang berbeda loh di Safari Ramadan Irari Jawa Timur tahun ini. Karena kita akan mengajak sahabat Irari untuk mengikuti bincang santai bersama para narasumber yang sangat inspiratif di bidangnya di bulan Ramadan. Nah, sahabat Irari, ada yang menarik loh. Bener banget, buat kalian yang ikuti dari awal sampai akhir akan ada hadiah pulsa senilai ratusan ribu rupiah. Yuk sahabat Irari, kita saksikan bincang santai episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Irari, selamat sore, apa kabar? Nah, tentunya sekarang Erinda akan nemenin sahabat Irari untuk mengisi waktu ngabuburit kalian. Gimana juga nih puasanya? Udah puasa hari kesekian, tentunya kita harus tetap semakin semangat karena kita sudah semakin dekat dengan hari kemenangan. Nah, sahabat Irari, kalau ngomong-ngomong tentang gimana kita menjalankan aktivitas di bulan Ramadan seperti sekarang ini, tentunya di masa pandemi COVID-19 yang sudah kita hadapi berbulan-bulan ini, tentunya kita ada dua hal yang harus tetap kita jaga. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita harus tetap meningkatkan imun atau daya tahan tubuh kita, dan berikutnya kita juga harus tetap mengupgrade yang namanya iman. Nah, untuk sahabat Irari yang mungkin bingung atau bertanya-tanya, aduh seperti apa sih yang namanya itu mempertahankan imun tubuh kita, meningkatkan iman kita, jangan khawatir. Sekarang Erinda sudah ditemani oleh seseorang yang bisa dibilang beliau akan memberitahu kita banyak hal tentang seperti apa cara untuk mengupgrade iman dan imun melalui sebuah produk, yaitu jamu. Nah, sekarang kita kenalan dulu. Selamat sore Pak Peri, apa kabar? Sore, apa kabar? Baik tentunya Pak ya? Baik. Alhamdulillah. Nah, jadi sahabat Irari, Pak Peri ini merupakan sosok yang ada di balik ini. Bisa kita shoot nih di belakang kita. Sekarang udah ada jamu ibu. Jamu ibu ini tagline-nya unik nih Pak Peri. Pilihan tepat untuk sehat sejak 1910. Udah cukup lama banget nih Pak Peri ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit ke sahabat Irari seperti apa perjalanan jamu ibu dari tahun 1910 hingga tetap eksis nih di tahun 2020. Iya. Sebenarnya saya bukan satu sosok ya, tapi salah satu karena banyak. Karena kita satu tim ya. Jadi jamu ibu ini memang jamu yang asal Jawa Timur, tepatnya di Surabaya. Jadi kita didirikan tahun 1910 oleh dua orang ibu. Ya, terdiri dari seorang ibu dan anaknya, jadi dua orang wanita. Nah, tahun ini kita sudah masuk ke generasi keempat, dan tahun ini usia kita tepat 110 tahun. 110 tahun. Ya, itu jamu ibu ya. Lalu kita juga mengalami beberapa perubahan ya. Mulai dari jamu yang kuno yang dulu diseduh ya, yang pahit, lalu kita juga sudah punya produk-produk yang kapsul, lalu kita juga punya produk yang cair, dan yang terakhir kita punya produk jamu yang nggak pahit lagi ya. Jadi jamu yang lebih kekinian, jadi anak-anak milenial lebih suka, lebih bisa menerima. Nah, jadi menyangkut tentang yang namanya milenial dan kekinian. Untuk Pak Peri sendiri di tengah pandemi seperti sekarang ini, terus kita juga menyambut bulan Ramadan, mungkin bisa diceritakan sedikit kira-kira apa sih Pak perbedaan yang paling menonjol dari kegiatan yang sudah dilakukan jamu ibu dari mulai sebelum masa pandemi, sebelum kita menghadapi bulan Ramadan hingga sekarang. Jadi mungkin bisa kegiatannya yang paling berubah, yang paling menonjol itu apa Pak Peri dari jamu ibu sendiri? Ya, yang pasti kita sudah tidak bisa melakukan kegiatan yang ngumpulin orang. Ini yang pasti, yang pertama ya. Nah, seperti misalkan event-event, jadi kegiatan-kegiatan off air itu sudah nggak bisa sama sekali menurut saya. Ya, lalu kita sekarang berubahnya gimana? Kita
mulai perbanyak kegiatan-kegiatan di online. Ya. Jadi kalau kita mengenal O2O itu offline to online atau online to offline. Jadi nggak bisa offline aja, tapi juga nggak bisa online aja. Jadi masih perpaduan. Nah, tim kita yang salesman itu tetap mengunjungi toko-toko juga. Cuman memang banyak toko-toko kecil, terutama yang jamu seduhan. Nah, itu tutup. Banyak yang tutup toko-toko kecil. Karena apa? Mereka kan harus hadir untuk minum jamu. Nah, mereka nggak berani keluar kan. Apalagi ini PSBB ya, itu diperpanjang. Iya. Jadi outlet jamu yang tradisional itu mengalami penurunan. Tapi sebaliknya yang apotek, toko obat, yang modern store itu mengalami kenaikan. Jadi ada growth ya. Jadi balance lah. Tapi yang menggembirakan yang online. Jadi online itu mengalami kenaikan yang cukup bagus. Hanya saja kontribusinya masih kecil. Jadi sekarang itu kita banyak sekali kegiatan-kegiatan online, baik itu penjualan maupun kegiatan-kegiatan promosi. Jadi kita lebih ke digital sekarang. Jadi kita perbanyak bikin konten sekarang. Jadi beberapa waktu lalu kita sempat bikin sama Shopee ya, beberapa kali. Lalu sebentar lagi ini Tokped, lalu Bukalapak. Jadi mereka ada live untuk mengupas satu produk. Jadi menarik berarti Pak Peri ya, sekarang sudah mulai menyasar marketplace. Nah Pak Peri, tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa yang namanya jamu itu sangat lekat sekali dengan yang namanya imun dan iman. Mungkin Pak Peri bisa ceritakan sedikit nih, bagi generasi muda, teman-teman milenial, sahabat Irari di luar sana pasti itu mikirnya apa sih jamu itu sosok yang kuno loh, harus ini diseduh rasanya pahit. Sedangkan tadi Pak Peri juga sudah mengatakan bahwa jamu ibu ini sudah berinovasi sekarang, sudah menciptakan banyak produk yang pokoknya udah milenial banget deh. Nah mungkin Pak Peri bisa kenalkan juga ke sahabat Irari, di tengah pandemi seperti sekarang ini, kira-kira produknya jamu ibu yang cocok untuk meningkatkan imun dan iman bagi teman-teman generasi milenial tuh kira-kira ada apa saja sih Pak? Jadi gini, kalau memang jamu ini tantangannya itu memang ada 4 ya. Yang paling berat itu adalah persepsi. Nah, terutama persepsi di kalangan milenial. Iya. Makanya kenapa industri jamu ini penerusnya kurang bisa berkembang. Jarang yang mau meneruskan usaha jamu ini. Karena apa? Karena persepsi yang kurang bagus ya, akhirnya regenerasinya nggak jalan. Terganggu ya. Nah, persepsinya nggak bagus. Contohnya apa yang tadi Raki Rinda sudah bicarakan tadi. Kalau saya ngomong tentang jamu, persepsi awalnya apa? Pasti pahit, kuno, ya kan? Lalu produk nenek moyang dan sebagainya. Nggak keren lah istilahnya. Nah, itu yang berupaya kita rubah. Makanya kenapa kita beberapa tahun ini kita punya project namanya regenerasi konsumen. Nah, kalau kita mulai meregenerasi konsumen kita ke target market pasar yang baru, otomatis produknya harus ada produk yang bisa menyesuaikan dengan target pasar yang baru. Lalu cara berkomunikasinya juga menyesuaikan target market yang baru. Tempat menjualnya juga. Makanya kenapa kita kira-kira mau 3 tahun yang lalu kita mulai bikin Ibu Herbal Bar di mall-mall. Jadi model jamu, jual jamu tapi modelnya stall ya. Di mall-mall. Lalu kita punya cafe juga di Gubeng ya, Ibu Gria Herba kita juga bikin. Supaya apa? Supaya jamu ini bisa masuk ke lifestyle anak muda. Analoginya yang paling gampang kopi lah. Kopi itu mungkin kalau 20 tahun yang lalu kita minum kopi bisa dibully sama teman-teman kita karena dianggap itu minuman orang tua ya. Tapi sekarang kan kopi sudah bisa berhasil masuk ke lifestyle. Makanya banyak kopi-kopi kekinian yang wah mereknya banyak ya, macam-macam. Di mana-mana ada. Betul. Lalu contoh lagi juga batik. Batik itu juga luar biasa. Itu kan juga salah satu produk budaya. Batik itu juga dulu 20 tahun yang lalu mungkin dibully kalau pakai batik. Dikira mau ke kondangan dan sebagainya kan. Kuno pakai batik. Nah, batik sekarang sudah masuk ke lifestyle.
Nah, yang paling terakhir ya, musik campur sari lah ya. Yang terakhir ini, itu yang bisa diterima oleh milenial. Itu menurut saya luar biasa. Jadi sobat ambiar. Nah, itu. Jadi hanya Didi Kempot yang bisa mengalahkan BTS. BTS. Makanya dia dipakai untuk Shopee kan? Iya. Ya, Tokped pakai BTS ya, dia pakai Shopee. Jadi sayangnya beliau sudah meninggal. Itu kehilangan terbesar menurut saya, karena dia berhasil membuat produk kolonial menjadi produk milenial. Itu yang luar biasa. Nah, kaitannya dengan imun, kalau iman mungkin bagiannya Pak Ustadz lah ya. Saya nggak berani ngomong tentang iman. Jadi kalau kaitannya tentang imun, memang di tengah pandemi ini jamu ini mulai banyak masyarakat yang peduli, terutama masyarakat muda ya. Kalau dulu sebelum pandemi yang peduli itu mungkin nggak terlalu banyak. Nah, sekarang sudah banyak yang peduli. Ya, ini salah satunya juga karena dibahas oleh beberapa ahli bahwa empon-empon seperti jahe, temulawak, serai, segala itu untuk apa? Untuk increase imunitas kita. Jadi untuk build up imun yang ada jadi dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Memang jamu tidak bisa untuk menyembuhkan COVID misalnya gitu, nggak bisa. Menyembuhkan virus itu nggak bisa. Ya, tapi salah satu untuk menangkal virus itu dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, itu adalah peran jamu. Peran jamu itu membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, item-item yang mengandung bahan baku temulawak, jahe, jinten hitam, kulit manggis, itu yang sekarang lagi meningkat. Terutama juga sekarang bisa menjadi mungkin highlight produknya jamu ibu sekarang itu yang lagi diangkat gitu Pak ya, bahan-bahan itu tadi untuk menyasar generasi milenial. Dan semua. Nah, sahabat Irari, ini yang menarik. Nah, tadi sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Peri sama kita tadi, bahwa salah satunya ini yang harus kita konsumsi seharusnya ya di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini adalah produk-produk yang berfungsi sebagai imunomodulator bagi diri kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita sendiri. Pak Peri mungkin bisa dikenalkan ke sahabat Irari yang ada di luar sana, ini kira-kira produk apa saja sih punya jamu ibu yang cocok untuk kita konsumsi di era pandemi seperti saat ini? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa itu adalah produk-produk yang mengandung bahan baku temulawak, ya, jahe, lalu ada jinten hitam, ada kunir dan sebagainya. Nah, kalau di produk kita contohnya ini, kalau ini yang berbentuk kapsul ya. Oh, kapsul. Berbentuk kapsul, Turmino namanya. Ini kapsul dalam botol, isinya 30 kapsul. Ini yang lagi ramai ya. Jadi tadi sahabat Irari juga bisa tahu Pak ya bahwa sekarang tuh jamu nggak harus diseduh loh. Ini sudah direvolusi gitu ya sama jamu ibu. Ada yang bentuknya kapsul. Mungkin ada yang lain lagi Pak bentuknya. Ini yang bentuk kapsul ada temulawak, ya, ada jinten hitam, ada kunir. Lalu yang ini yang bentuk saset seperti ini. Ini sudah mengandung udah ada gulanya ya. Jadi ini adalah ekstrak yang diikat oleh gula, gula asli. Nah, bentuknya box gini. Temulawak ini yang untuk daya tahan tubuh ya. Temulawak, kulit manggis, ada jahe dan rosella. Ini yang untuk imunomodulator. Jadi ini variannya ternyata sudah dibikin oleh jamu ibu, variannya ada banyak. Terus juga ini tadi bisa kita lihat juga bahwa ini di komposisinya udah memang mengandung gula, jadi yang pasti rasanya tuh ya sahabat Irari nggak akan pahit kok. Jadi ini udah macam-macam rasanya dan sepertinya ini sangat cocok sekali untuk bisa dibilang lidah atau selera kita para milenial gitu Pak ya. Nah, Pak Peri sendiri kita sudah berbicara tentang produk-produk. Nah, kemudian ini untuk dari jamu ibu sendiri yang sudah dilakukan begitu Pak ya, untuk apa ya, bisa dibilang
mempengaruhi atau menginfluence masyarakat khususnya generasi milenial ini untuk berbuat ataupun berbagi hal yang positif. Tentunya iman dalam diri kita itu salah satunya adalah untuk bagaimana supaya kita itu bisa tergerak gitu hatinya ya sahabat Irari untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang tentunya itu bisa bermanfaat bagi orang banyak. Untuk Jamu Ibu sendiri yang sudah dilakukan aktivitasnya mungkin bisa Pak Peri ceritakan ke sahabat Irari sudah seperti apa aja nih kira-kira upayanya Jamu Ibu untuk menyebarkan hal-hal positif bagi masyarakat khususnya generasi milenial. Iya, ya sebetulnya kita udah melakukan beberapa aktivitas berbagi itu nggak hanya untuk milenial sebenarnya, tapi kita fokus ke dunia medis. Medis. Jadi kita banyak support jamu-jamu yang untuk daya tahan tubuh ini ke beberapa rumah sakit yang menjadi rujukan COVID. Oh. Ya, kalau di Surabaya ini ada rumah sakit Dr. Stomo, ya, lalu rumah sakit UNER, lalu RKZ yang dekat sini, lalu juga rumah sakit Sidoarjo, rumah sakit RSUD Sidoarjo juga, lalu beberapa klinik dan puskesmas. Selain itu kita juga berbagi juga kolaborasi dengan beberapa asosiasi ya untuk disebarkan lagi ke orang-orang yang membutuhkan baik berupa sembako dan sebagainya. Lalu kita juga bagi-bagi takjil, itu kolaborasi juga karena sekarang kan kita nggak bisa sembarangan bagi-bagi takjil di jalan ya. Jadi kolaborasi, mereka naik motor banyak langsung bagi-bagi. Jadi jemput bola. Kita bagi-bagi jamu yang sudah kita seduh. Yang sudah dalam kemasan begitu. Yang sudah dalam kemasan. Gitu. Nah, jadi ternyata seperti itu sahabat Irari ya, banyak hal yang sudah ataupun aktivitas yang sudah dilakukan oleh Jamu Ibu tentunya ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, Pak Peri sendiri kalau kita misalkan tadi sempat mengulik bahwasannya Pak Peri kan berharap bahwa sebenarnya jamu itu nanti akan menjadi bagian dari sebuah lifestyle untuk masyarakat khususnya yang ada di Jawa Timur. Tapi Pak Peri sendiri kalau misalkan boleh nih Erinda tanya, tentunya yang namanya generasi muda ataupun generasi milenial ini caranya gimana sih Pak untuk menggerakkan mereka agar mereka itu mau menjadi seorang influencer, menyebarluaskan kepada masyarakat bahwa ini loh jamu yang sekarang tuh seperti ini. Jadi memang untuk kita menyasar target market yang baru, memang ada beberapa yang harus kita rubah. Salah satu adalah produknya. Jadi kita buat produk yang sesuai dengan milenial, dari sisi rasa maupun desain, dan juga yang penting adalah tempat menjualnya. Tempatnya. Ya, tempat penjualnya bukan hanya di outlet-outlet jamu yang tradisional, tapi kita sudah mulai menjual di outlet-outlet modern ya. Lalu juga cara penyajiannya juga. Nah, cara penyajiannya kita sudah mulai membuat jamu itu bisa modelnya itu seperti mocktail gitu. Jadi nggak cuman jamu yang rasanya pahit dan sebagainya, punya kita sudah manis dan dicampur dengan bisa sayur dan sebagainya dengan nama-nama baru yang dekat dengan anak-anak lebih milenial, kekinian dan trendy. Lalu selain itu juga dengan komunikasinya ke milenial itu gimana? Karena mereka lebih banyak pakai smartphone, jadi kita mayoritas pakai digital. Makanya sekarang kita banyak konten-konten bisa di media sosial, lalu kita kerjasama dengan marketplace dan sebagainya. Jadi sekarang kita sudah dengan kira-kira 15 marketplace. 15. Ya, dan beberapa sudah official. Dan kita melakukan live di situ dan sebagainya. Lalu kita juga banyak mensupport kegiatan-kegiatan anak-anak milenial. Disupport, oh jadi ikut jadi bagian gitu Pak ya? Jadi bagian, terutama yang kaitannya sama budaya dan pariwisata. Salah satu contohnya adalah duta wisata ya. Baik kalau Surabaya mungkin Cak Ning, ada Guyuk ya di daerah-daerah, lalu Raka-Raki juga. Kita tetap support kegiatan-kegiatan mereka yang terkait dengan budaya dan pariwisata. Itu yang menurut saya nantinya mereka bisa mengendorse dan mereka bisa mengenal jamu itu sebagai salah satu produk kebanggaan Indonesia juga. Selain itu juga kita juga banyak diundang oleh beberapa universitas, sekolah ya,
untuk menceritakan tentang jamu dan sejarah dari PT Jamu Ibu Jaya, yang menurut saya sangat menginspirasi ya, karena nggak semua perusahaan jamu itu bisa bertahan sampai generasi keempat. 110 tahun seperti yang sudah dilakukan oleh Jamu Ibu hingga saat ini. Kira-kira seperti itu. Dan harapannya jamu ini bisa masuk ke lifestyle. Itu yang paling penting menurut saya. Kalau sudah bisa masuk ke lifestyle, nantinya pemakaiannya jamu ini akan bisa lebih banyak ya. Seperti yang saya bilang, kopi sama batik itu. Dan yang terakhir musik campur sari itu. Yang luar biasa. Kami mengharapkan agar supaya generasi milenial itu bisa lebih menghargai dan mencintai produk-produk dalam negeri ya. Salah satunya adalah jamu. Ya, karena perlu diketahui juga bahwa temulawak Indonesia itu adalah temulawak yang terbaik di dunia. Ya. Dan temulawak itu adalah ikon tanaman obat Indonesia. Itu yang perlu diketahui. Ya. Lalu mungkin kalau pesan-pesan untuk milenial di bulan Ramadan ya, jaga imanmu, tingkatkan imunmu dengan jamu itu. Tadi kan kita sudah bincang santai bersama dengan Pak Ferry. Nah, saat ini Erinda berkesempatan langsung untuk bertemu dengan Pak Steven, salah satu owner atau merupakan ini langsung tadi kita sudah sempat ngobrol sebentar bahwa Pak Steven ini adalah generasi keempat dari founder Jamu Ibu sendiri. Kita kenalan dulu ya, Pak Steven. Selamat sore, apa kabar? Selamat sore, baik-baik, puji Tuhan. Oke. Jadi Pak Steven, tadi kita sudah ngobrol banyak bersama dengan Pak Ferry, dijelaskan ini Jamu Ibu perjalanannya seperti apa. Nah, mungkin untuk Pak Steven sendiri ada mungkin generasi milenial di luar sana tadi yang sudah menyaksikan bagaimana Erinda berbincang dengan Pak Ferry, mungkin generasi milenial pada bertanya, jadi sebenarnya tuh latar belakang apa sih yang paling kuat? Kenapa kita itu generasi milenial harus tetap mengkonsumsi jamu di era seperti sekarang ini? Ya baik, jadi mungkin saya bicara dulu tentang filosofi dari Jamu Ibu dulu ya. Jadi ibu ini kan, kata ibu ini berasal dari suatu filosofi di mana ibu ini adalah seorang sosok di dalam keluarga yang selalu memikirkan kepentingan keluarga. Nah, terutama kesehatan. Nah, tidak ada orang lain di dalam keluarga yang biasanya selalu terpikir untuk beli ini, beli itu. Nah, ibu adalah salah seorang sosok yang pasti memikirkan untuk itu. Nah, oleh karena itu filosofi dari kita itu adalah seorang ibu dan juga back to nature. Back to nature. Nah, kita diberkati oleh Tuhan dengan kekayaan alam yang sangat luar biasa. Jadi kita ini termasuk negara kedua yang terbesar setelah Brasil yang mempunyai kekayaan alam yang banyak sekali. Tuhan menciptakan kekayaan alam ini bukan tanpa maksud apa-apa. Setiap tanaman mempunyai fungsi. Ada yang menjadi tanaman hias, ada yang menjadi tanaman obat. Contohnya ya. Nah, untuk tanaman obat mempunyai karakter, struktur, dan fungsi yang berbeda. Dan inilah mengapa tanaman obat ini kok sangat berkaitan sekali dengan kesehatan. Dan oleh karena itu makanya kita melihat filosofi yang seperti itu yang sangat fundamental dan bagus sekali ya untuk melangsungkan hidup kita. Soalnya kesehatan itu adalah yang utama untuk kita. Kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa beraktivitas. Kita tidak bisa beraktivitas, kita tidak bisa berkontribusi ke masyarakat. Jadi ada pepatah juga mengatakan kalau lebih baik kita menjaga kesehatan daripada kita berobat setelah kita jatuh sakit. Nah, jadi filosofi yang sangat kuat dari jamu adalah kita menjaga kesehatan kita, harus kita konsumsi sehari-hari, karena fungsi dari karakter dari jamu itu sendiri adalah sebagai preventif dan promotif. Nah, oleh karena itu kita itu harus sebagai anak muda memikirkan untuk mengembangkan, melestarikan kekayaan ini. Dan terutama pada saat ini ya, banyak seperti kita ketahui pada kondisi ini, kondisi yang sangat berat, epidemi. Nah, di epidemi ini
banyak virus-virus, penyakit, di mana kita harus memperkuat daya tahan tubuh kita. Nah, diketahui dari banyak penelitian profesor belakangan ini bahwa jamu itu mempunyai kekuatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, oleh karena itu kita sebaiknya mengkonsumsi jamu. Nah, jadi itu sahabat Iraria, perlu diketahui bahwa kalau kita bisa mengkonsumsi jamu setiap hari, kenapa tidak? Karena tentunya banyak sekali manfaat seperti yang sudah disampaikan Pak Steven. Selain untuk meningkatkan imun ataupun daya tahan tubuh kita di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, jamu juga ada kaitannya untuk tetap agar menjaga kita ini tetap bugar seperti itu sahabat Iraria. Pak, di tengah pandemi seperti saat ini, kira-kira apa sih inovasi yang ditawarkan oleh Jamu Ibu dalam suasana Ramadan saat ini? Jadi kita ada produk di umbrella Ibu Natural Drink. Jadi itu adalah minuman kesehatan. Nah, kita mengkreasikan minuman kesehatan ini selain menjadi minuman kesehatan itu sendiri ya, jadi seperti temulawak, kulit manggis, alang-alang, lidah buaya. Nah, selain minuman kesehatan itu sendiri, kita juga membuat herbal juice. Jadi kita bisa mix sama sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi seperti mungkin sayur sawi, mungkin kita juga bisa mix dengan kurma, menjadi minuman kesehatan yang lebih fresh lagi dan dengan fungsi yang berbeda. Nah, selain itu kita juga kembangkan Ibu Natural Drink ini bisa menjadi bahan baku untuk membuat seperti takjil, dessert, jajan pasar. Nah, ini yang kita kembangkan terus gitu. Jadi kita juga membuat resep-resep di mana kita juga bagikan untuk menjadi inspirasi bahwa jamu ini bisa dikembangkan tidak hanya untuk sebagai minuman tapi juga sebagai bentuk lain juga. Dan tentunya akan semakin ada inovasi dan kreasi-kreasi lain dari jamu itu sendiri, Pak ya. Ya, betul. Nah, tadi juga Pak Steven sempat mengatakan bahwa inilah sebenarnya salah satu bisa dibilang anugerah yang dipunyai oleh negara kita, punya kekayaan alam yang begitu luar biasa Pak ya, terutama salah satunya adalah banyak sekali tanaman nabati yang bisa dijadikan obat untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Untuk Pak Steven sendiri sebetulnya produk-produk yang dihasilkan oleh Jamu Ibu ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita ini bisa paling ngefek ataupun yang paling manjur tuh produk yang seperti apa sih Pak untuk bisa kita konsumsi sehari-hari agar meningkatkan imun dan daya tahan tubuh kita itu sendiri? Ya, jadi produk kita ini memang sangat beragam ya, dan salah satunya adalah memang produk-produk yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi seperti belakangan banyak penelitian yang dilakukan oleh profesor-profesor di mana ada beberapa tanaman seperti temulawak, kunir, jahe, serai, itu sangat bagus sekali untuk bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, makanya di zaman epidemi global ini kita mempunyai sebetulnya proteksi yang lebih dibandingkan negara lain. Negara lain mungkin nggak terlalu banyak gitu tanaman obat. Nah, kita di negara yang mempunyai banyak tanaman obat, kita mempunyai juga produk-produk yang untuk kesehatan. Nah, selain vitamin, nah jamu ini bisa kita pergunakan sebetulnya untuk sebagai tambahan asupan untuk menambah proteksi kita dan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Di tengah pandemi seperti sekarang ini. Ya. Jadi begitu sahabat Iraria, kalau misalkan bisa dibilang lagi jamu ini seharusnya sekarang menjadi salah satu bagian yang paling erat untuk kita, apalagi di tengah pandemi seperti saat ini. Harusnya sih kalau misalkan kita bisa mengkonsumsi setiap hari, kenapa tidak? Nah, terakhir Pak Steven, mungkin ada yang ingin disampaikan ataupun dibagikan kepada khususnya nih generasi milenial di luar sana. Mungkin Bapak bisa menularkan semangat kepada generasi milenial kalau misalkan ayo dong kita itu harus gencar nih yang namanya konsumsi jamu. Mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan oleh teman-teman supaya mereka lebih terbuka lagi pikirannya tentang jamu itu sendiri. Ya, jadi kita sudah mengkampanyekan bahwa jamu ini adalah sesuatu yang sangat anugerah dari Tuhan dan sangat bisa berguna untuk tubuh kita. Nah, untuk generasi milenial, kami berharap bahwa generasi milenial ini suka mau mencoba dan suka untuk mengkonsumsi jamu. Dan kita ingin mengangkat jamu ini sebetulnya
bukan sesuatu untuk dikonsumsi setelah kita jatuh sakit, tapi justru kita yang mengangkat ini menjadi lifestyle, menjadi minuman lifestyle, menjadi konsumsi yang harus dikonsumsi sehari-hari. Soalnya ya seperti tadi yang saya katakan bahwa memang karakter dan fungsi dari jamu ini adalah terutama untuk promotif dan preventif. Nah, jadi sangat penting sekali, terutama pada saat ini kami di Jamu Ibu banyak mengemas produk-produk jamu kita menjadi lebih kekinian, lebih modern, sehingga mungkin para generasi muda bisa mencoba dan lebih menyukai jamu sehingga bisa hidup lebih sehat. Kalau hidup lebih sehat, bisa beraktivitas dengan lebih efisien, lebih efektif, bisa berkontribusi ke masyarakat dan tidak menularkan, kalau tidak sampai jatuh sakit dan tidak menularkan penyakit ke orang lain. Baik, terima kasih Pak Steven, luar biasa sekali. Nah, sahabat Irari, jadi kurang lebih seperti itulah bincang santai kita pada sore hari ini. Kita sudah menemani waktu sahabat Irari untuk menikmati ngabuburit ya. Jadi kalau misalkan ada yang berkata bahwa pemuda itu adalah agen perubahan, agent of change, itu memang benar. Dan sekaranglah sudah saatnya kita bagaimana untuk menyebarkan berbagai hal positif di luar sana, terutama di masyarakat sekitar kita. Salah satunya adalah tentang jamu, bahwa jamu ini sebenarnya adalah warisan budaya yang sudah dimiliki oleh Indonesia sejak zaman dahulu. Dan tentunya kita sebagai generasi milenial punya peranan penting untuk mengkampanyekan bagi orang-orang di sekitar kita. Jamu itu bukan sesuatu hal yang kuno, tapi jamu sudah seharusnya menjadi bagian dari lifestyle kita sehari-hari. Akhir kata, saya Rinda Nabila mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Bincang Santai Safari Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam sehat selalu. Kita ikuti kuis safari Ramadan. Saatnya kuis safari Ramadan Irari Jatim. Nah, sekarang sudah ada sepasang raka-raki di sebelah saya. Nah, buat sahabat Irari pengen tahu kuisnya apa, bisa cek nih. Di bawah ini pertanyaannya. Dan buat sahabat Irari, kita tunggu ya jawabannya untuk 1 jam ke depan. Sahabat Irari bisa kirim dengan format di bawah ini dan ke nomor ini juga ya. Satu orang yang beruntung akan dapat hadiah pulsa Rp100.000. Saya Raka Siriza. Saya Raki Sasa. Saya Raka Bagus. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Santai Safari Ramadan Irari Jawa Timur 2020. Dan teman-teman, sahabat Irari, saya berharap sahabat Irari mampu menjadi sosok yang bermanfaat bagi semua. Terima kasih Anda telah menyaksikan Safari Ramadan Irari Jawa Timur 1441 Hijriah.